kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Al-Sunnah. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Sadar, tolong sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan. Itu cara menghancurkan NKRI. Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain. Mereka ingin ganti menjadi khilafah. Maka wajib bagi kita semua, fardu ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani. Harus berani berada di garda terdepan. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Aksi konvoi motor yang mengkampanyekan sistem khilafah menuai sorotan dari masyarakat luas. Gerombolan itu seolah unjuk gigi dengan mengkampanyekan kebangkitan khilafah. Di mata masyarakat luas, aksi tersebut berbahaya karena dapat mengancam eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan, khilafah jelas dilarang di Indonesia. Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia, kata Yakut kepada wartawan pada Senin 30 Mei 2022. Di sisi lain, Ketua PBNU Ahmad Fakhrur Razi atau Gus Fahrur menilai aksi konvoi itu tidak bisa dibenarkan. Aksi itu tidak dapat dibenarkan, perlu dipanggil dan ditertibkan, diberi wawasan kebangsaan bahwa ideologi khilafah bertentangan dengan konsensus nasional NKRI, ujar Gus Fahrur ketika dihubungi pada Selasa 31 Mei 2022. Fahrur menekankan bentuk pemerintahan NKRI sudah final. Dia menyebut ideologi khilafah hanya membuat kekacauan. Ide khilafah itu hanya akan memecah belah bangsa dan membuat kekacauan, tutur Fahrur. Menurut Fahrur, tidak ada negara di dunia yang mengizinkan ideologi khilafah dikembangkan. Perhatian juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Densus 88 anti teror pun bergerak cepat. Satuan ini segera melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap aktor dan pelaku konvoi motor membawa poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Hal itu disampaikan Kabag Banops Densus 88 anti teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar kepada awak media. Kita lagi menyelidiki secara mendalam, insentif lah. Ya, kita kumpulkan beberapa informasi tentang peristiwa ini, ujar Aswin. Lebih lanjut, Aswin mengungkapkan bahwa pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja pernah terlibat dalam peristiwa terorisme. Bahkan, sejumlah orang berada dalam kelompok ini juga pernah ditahan terkait kasus terorisme. Di samping peristiwa ini sendiri, yang harus kita ingat bahwa ketua atau pemimpin kelompok ini pernah terkait kasus terorisme. Jadi kalau nanti cari informasi tentang ketua Abdul Qadir Baraja itu, dia terkait peristiwa teror sebelumnya, ujarnya. Polisi saat ini sudah mengantongi nama-nama rombongan peserta aksi konvoi khilafah yang terkait dengan tindak terorisme. Bukan cuma ketuanya tadi ya, ada beberapa orang lain itu juga itu yang belum bisa kita sebutkan nama-nama atau identitasnya, adalah para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Beberapa ya, itu sudah pernah kita tangkap imbuhnya.
Aswin kembali mengingatkan masyarakat bahwa kelompok Khilafatul Muslimin sangat dekat dengan terorisme. Dia menyebut Densus 88 masih mendalami kaitan konvoi tersebut dengan terorisme. Kelompok itu memiliki sejarah panjang keterlibatan dengan berbagai teror dan radikal, NII misalnya, MNI, kemudian pemimpinnya sendiri juga pernah terlibat aksi teror langsung di beberapa peristiwa di Indonesia, terangnya. Aswin juga menegaskan bahwa konvoi Khilafatul Muslimin atau KM sangat dekat dengan terorisme. Jadi, kita harus ingatkan ke masyarakat supaya mereka tahu bahwa Khilafatul Muslimin atau KM yang mereka kampanyekan atau yang mereka konvoikan itu sangat dekat dengan terorisme, ujarnya. Dia kan membuat struktur negara dalam negara. Ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum normatif di negara kita. Makanya Diam. Saya ketika Anda bicara tadi saya diam. Dari fakta yang ada di pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini saja sudah kelihatan organisasi ini tujuannya kemana. Tidak pernah ada demonstrasi aja belum ada, teriak-teriak nggak ada, tapi kasih sayang yang ditimbulkan. Terus Anda menafsirkan seperti khilafah yang ditafsirkan oleh orang banyak itu kan? Jangan pernah percaya, mulut mereka itu busuk, perilaku mereka itu munafik. Kelak ketika mereka semakin banyak, mereka akan menjadi kumpulan yang militan dan kejam. Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Abdul Qadir Hasan Baraja Khalifah atau pemimpin pusat Khilafatul Muslimin menolak Khilafatul Muslimin menentang NKRI. Berdirinya Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Dari sini saja kita lihat fakta bahwa ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara kita yang menganut Pancasila. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah, mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah, kita sikat bersama-sama. Maka warga muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Berarti tidak anti NKRI ya, Pak Abdul? Justru untuk menjaga NKRI kan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah mantan teroris. Dia ipar dari bapak teroris Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, yang sudah berbayat kepada ISIS. Munculnya konvoi Khilafatul Muslimin di Jakarta, Brebes, dan Lampung, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia. Iya, intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Sekarang penafsiran semacam coba diingat sejarah. Madinah dulu itu ada piagamnya. Di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada juga orang Yahudi, orang munafik, orang kafir, banyak juga. Tapi orang Rasulullah dan sahabat buat perjanjian bersama. Kalau ada serangan yang akan merusak Madinah ini, kita serang bersama-sama. Itu mereka sepakat, namanya Piagam Madinah. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan Piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, Pak Islah, kita tahan dulu, Pak Islah. Membentuk negara dalam negara. Abdul Qadir Hasan Baraja ini pernah terlibat pemboman dan ditahan polisi 2 kali.
Satu, dia ditahan selama 3 tahun karena kasus teror. Dan kedua, dia ditahan selama 13 tahun karena kasus bom di Jawa Timur dan di Candi Borobudur. Ya. Jadi kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Allah dan Rasulnya mewajibkan umat Islam bersatu dan mengharamkan perpecahan. Maka satu wajib masa nggak ada caranya, tidur aja ada caranya, nggak bisa dirubah. Saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja. Ya. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Iya. Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Oh, bersatu atau tidak itu masalah lain. Tapi usaha itu adalah kewajiban. Karena kita mencari pahala. Kalau nggak usaha, Pak, ada pahalanya. Pak, saya tanya kepada Anda sekarang. Seberapa lebih kuat Anda dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang ternyata tidak bisa menyatukan umat Islam. Bahkan perang sesama umat Islam di zaman itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu, perang Jamal, perang Siffin, perang Huruf, perang Zab, semua saling bunuh di situ. Baik, itu masalah kejadian. Kita ini bukan membicarakan hasil, yang dibicarakan itu wajib bersatu, caranya bagaimana, mau berhasil. Nah, persoalannya Anda hari ini. Persoalannya Anda hari ini. Aja ngomong. Pak Islah, tahan dulu Pak Islah. Persoalannya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Dari fakta yang ada di pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini saja sudah kelihatan organisasi ini tujuannya kemana. Mau sembunyi dengan pakai agama, tetap aja urusannya adalah politik dan kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam. Kan itu pendapat Anda tentang kekhalifahan, bukan pendapat Khilafatul Muslimin. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Anda ini dipilih oleh siapa sebagai khalifah? Saya mau tanya. Kalau mau dibandingkan yang dulu, apa Nabi itu sampai dakwah terus dibilang orang gila? Kamu itu orang gila. Padahal dakwahnya benar kan? Apa terus tidak jadi kita berdakwah? Bukan masalah. Sekarang pertanyaan saya. Kita kasih kesempatan kepada Pak Abdul Qadir dulu. Baik, maka Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan, ancamannya neraka. Ancaman ini kita harus laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Bikin suatu organisasi dikarang sendiri. Nabi tidak pernah ngarang organisasi untuk bersatunya umat Islam, tapi disebut Nabi pemimpin untuk persatukan umat, berhasil atau tidak berhasil tidak masalah. Tapi setelah Nabi, khalifah yang untuk persatukan umat itu berhasil tidak berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi itu gagal semua, yang kena banjir hancur semua kampungnya, itu bukan masalah. Kalau kita bilang, apa Anda bisa seperti Abu Bakar Siddiq? Apalagi ditanya, apa Anda bisa seperti Nabi? Tidak bisa begitu pertanyaannya, itu pertanyaan konyol itu. Pak Abdul Qadir, yang ingin saya garis bawahi adalah berarti Khilafatul Muslimin ini mengklaim bahwa tidak anti NKRI dan tidak anti Pancasila ya Pak Abdul Qadir? Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah hubungkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, awas siapa yang menentang Pancasila dan berdasar siap masuk neraka. Terus Anda pernah bisa membayangkan itu? Karena Anda bayangkan khilafah awas berebut negara, kan lain pendapat Anda. Sama, ini kan juga pendapat Anda. Saya mau tanya kepada Anda sekarang, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampai ke latar belakangnya. Berpuluh-puluh kali ulama tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat becananya, Anda buat Khilafatul Muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam Khilafatul Muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama saja.
Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Ini bukan sistem syuro namanya. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Negara harus hadir di sini. Jangan lagi abai. Ormas Khilafatul Muslimin ini sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Mereka tuh terbuka, punya kantor perwakilan di daerah-daerah, tapi dibiarkan begitu aja. Jangan pernah kasih ruang sedikit pun ideologi lain selain Pancasila berkembang di sini. Tangkap pimpinannya, bubarkan dan larang organisasinya.